Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh beribadah di komunitas anak-anak Tuhan di tempat ini. Biarlah kita terus disatukan di dalam kasih Tuhan. Tema daripada firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mengenai membangun komitmen dalam disiplin melayani. Ya, waktu saya masih kecil, kalau saya ke gereja, saya kagum sekali sama orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Seperti yang menyampaikan, yang khotbah, yang melayani sebagai kolektan, yang main musik. Waktu kecil saya tuh ngeliatin mereka dan saya tuh kagum, aduh indah ya kalau bisa melayani Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup saya, waktu saya masih SD kelas 6 mungkin atau SMP kelas 1 itu saya sudah mulai main musik, main piano waktu itu, mengiringi kebaktian remaja. Dan setelah itu di kebaktian umum juga. Ya. Dan memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita melayani Tuhan itu ada suatu keindahan. Jadi biarlah pagi hari ini ketika kita mau merenungkan tentang disiplin melayani, biarlah hati kita juga selalu rindu untuk melayani Tuhan. Di dalam perjanjian lama, orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan itu tidak semua orang boleh mendekat kepada Tuhan untuk melayani. Hanya mereka yang punya jabatan imam saja yang boleh datang dekat sama Tuhan, masuk ke ruang kudus, bahkan setahun sekali masuk ke ruang maha kudus. Tetapi di dalam perjanjian baru kita lihat setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, ternyata yang boleh melayani itu bukan hanya orang tertentu saja, tetapi semua orang. Tidak usah sekolah Alkitab, tidak usah punya kedudukan di gereja, di Bait Allah pada waktu itu, semua orang boleh melayani. Karena kita semua sekarang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Memang dalam perjanjian lama yang diurapi itu hanya imam, raja, nabi, dan orang-orang Lewi yang melayani dan diurapi. Tetapi dalam perjanjian baru, kita semua boleh melayani Tuhan. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku, pada pagi hari ini, biarlah kita juga punya kerinduan dan semangat untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan soal jabatan. Jadi artinya kalau kita dikasih kedudukan sebagai ketua apa, atau sebagai bendahara, atau sebagai penulis, sekretaris, atau apa, koordinator, atau apa, baru kita melayani. Ternyata melayani itu bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita punya posisi, tetapi melayani adalah suatu gaya hidup. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan teladan di dalam Markus 10 ayat 45. Firman Tuhan berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Tuhan Yesus itu adalah teladan bagi kita semua orang percaya. Tuhan Yesus itu adalah contoh bagaimana seharusnya orang percaya hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh atau teladan itu, yaitu untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memang kita tidak maksudnya dituntut sampai, tidak semua dari antara kita dituntut sampai kita harus memberikan nyawanya. Tetapi
kehidupan sehari-hari itu kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebab anak manusia pun tidak datang untuk dilayani. Ia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Jadi kalau kita melayani, tujuannya apa? Yaitu untuk membebaskan banyak orang. Jadi orang yang masih terikat dengan hal-hal yang di dunia ini, kita dipanggil untuk membebaskan mereka. Baik dengan doa-doa kita, baik dengan perkataan kita, maupun dengan tindakan kita. Kita dapat membebaskan orang yang pikirannya terikat sama uang, yang terikat sama kuasa-kuasa gelap, yang terikat sama kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita dipanggil untuk membebaskan mereka. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini, yaitu kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menerima Dia di dalam hati kita, maka hidup kita dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu dikatakan hidup untuk orang lain, bukan hidup untuk dirinya sendiri saja. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun dipanggil menjadi saluran berkat. Kita bisa menjadi berkat buat sesama kita bisa melayani dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan hatinya Tuhan, kalau kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau terjun di dalam pelayanan, yang paling penting adalah kita harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tapi kita nggak punya kehidupan doa. Kita nggak punya kehidupan persekutuan pribadi dengan Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, nggak punya waktu doa, tapi kita sibuk melayani. Kalau kita pelayanan kita seperti itu, nggak mungkin pelayanan kita itu bisa menjadi berkat. Sebab kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Justru kita membina hubungan kita pribadi dengan Tuhan setiap pagi dengan berdoa, membaca Alkitab. Di situ kita akan menerima pengajaran, menerima teguran, menerima pembaharuan, ya, menerima kasih Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, sehingga hidup kita ini nggak kosong. Hidup kita tuh jadi penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan pengampunan Tuhan. Sehingga hidup kita tuh beres. Kalau hidup kita sudah beres, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melayani dan menjadi berkat. Pelayanan itu tidak hanya kegiatan di gereja saja, tapi pelayanan itu harus menjadi gaya hidup. Jadi kalau kita buka toko, kita melayani pembeli-pembeli itu sebagai suatu ladang pelayanan. Jadi sikap hati kita itu melayani pembeli sebagai seorang yang melayani, sebagai seorang yang mau peduli, ya. Bukan sebagai seorang yang hanya, oh ini orang datang bawa uang berapa dia, oh kayaknya dia nggak punya uang banyak, udahlah nggak usah dilayanin, mending ngelayanin orang yang uangnya banyak. Nah kalau pikiran kita seperti itu, berarti kita bukan seorang pelayan, tapi kita seorang yang mencari untung. Ya. Bukan demikian panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu melayani itu sebagai gaya hidup kita. Dengan profesi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kalau kita menjadi seorang guru atau menjadi seorang tenaga kesehatan atau kita menjadi seorang direktur, apa saja profesi kita harus mempunyai gaya hidup sebagai seorang yang melayani jika kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Di dalam 2 Korintus 15 ayat 15 dikatakan juga, 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati
dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jadi kenapa kita melayani? Yaitu karena Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk membayar semua hutang dosa kita. Dan kalau hutang dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, maka otomatis hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan Yesus. Seperti seorang budak, kalau sudah dibeli oleh tuannya, maka hidup budak itu menjadi milik daripada tuannya. Budak itu harus mengabdi seumur hidupnya kepada tuannya itu. Nah, demikian juga Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa dan hidup kita menjadi miliknya. Karena itu di firman Tuhan berkata, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Seorang budak itu udah gak mikirin dirinya sendiri. Seorang budak itu memikirkan apa yang berkenan kepada tuannya, dan apa yang tuannya suka itulah yang dia lakukan. Kalau tuannya bilang, kamu sekarang tugasnya di dapur, atau sekarang kamu tugasnya di kebun, kamu sekarang tugasnya bebersih, kamu sekarang tugasnya betulin itu genteng yang rusak, atau apapun juga, seorang budak itu akan berkata, iya, saya akan melakukan. Dan seorang budak itu tidak boleh, misalnya dia dikasih tugas di kebun, terus dia kepengennya masak gitu, nggak boleh begitu ya. Kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, apa yang Tuhan taruh percayakan dalam hidup kita, kita ambil itu. Kalau kita tugasnya doa, kamu tugasnya doa syafaat. Tapi kita kan seringkali berpikir, aduh, kalau doa syafaat sih nggak kelihatan dong sama orang, nggak keren dong kalau doa syafaat. Yang keren itu adalah kalau melayani di mimbar ini, membawakan renungan, memimpin pujian. Nah, itu cara berpikir itu yang harus diubahkan dari hidup kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, artinya pelayanan yang kita kerjakan itu apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang saya mau. Ya, karena ayatnya berkata kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Jadi kalau Tuhan percayakan doa syafaat, kerjakan dengan setia, karena pasti Tuhan akan senang dengan apa yang kita lakukan. Di dalam bahasa Indonesia masa kini ayat itu tadi berkata, Kristus mati untuk semua orang, supaya orang-orang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus yang sudah mati dan dihidupkan kembali demi kepentingan mereka. Jadi Tuhan Yesus sudah mati demi kepentingan kita, dan sekarang kita hidup untuk Kristus. Jadi kalau hidup untuk Kristus, di dalam pelayanan kita pun tidak apa yang saya suka, tetapi apa yang Tuhan suka. Dan itu kadang-kadang yang tidak mudah ya bagi kita. Karena kita punya keinginan, saya kepengennya melayani seperti ini. Misalnya saya kepengennya pelayanan ke orang sakit gitu. Tetapi Tuhan memanggil untuk main musik, maksudnya berbeda gitu. Itu cuma contoh saja. Atau misalnya kita kepengennya main musik, tapi Tuhan bilang pelayanan kamu ke orang sakit. Nah, itu kita harus mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ya. Mungkin kadang-kadang ada pertanyaan nih dalam hidup kita. Apa faedahnya sih kalau kita melayani itu? Manusia tuh seringkali berpikir, kalau saya melayani, saya dapat apa? Apa sih untungnya kalau saya melayani? Nah, kita harus kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Pelayanan itu bukan apa yang kelihatan di depan manusia, tetapi pelayanan itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Melayani tidak selalu aktif di gereja. Ya. Kalau misalnya kita
sebagai seorang yang punya profesi yang sangat sibuk, misalnya contohnya kalau kita sebagai seorang dokter bedah itu kan harus setiap saat standby. Kapan saja ada orang kecelakaan, ada orang usus buntu, nggak bisa ditinggal, nggak bisa bilang oh ya nanti gitu kan, nggak bisa, harus sekarang juga dikerjakan. Itu mungkin kita kan nggak punya waktu untuk aktif di gereja, tetapi kita tetap punya hati yang melayani, karena pelayanan itu bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia, tapi hati yang melayani itu ada di dalam kita. Kalau kita melihat setiap jiwa yang kita hadapi ya, seperti seorang guru di sekolah menghadapi murid-muridnya, melihat murid-murid itu sebagai jiwa-jiwa yang harus dilayani. Kalau misalnya seorang dokter, dia melihat pasien-pasiennya itu adalah orang-orang yang dilayani. Kalau kita bekerja punya rumah makan, orang-orang yang pelanggan-pelanggan yang makan di restoran kita, itu adalah orang yang kita layani. Bagaimana kita melayani dengan hatinya Tuhan, sehingga kita melayani yang terbaik, memberi makan yang terbaik, dengan piring yang bersih, dengan gelas yang bersih, dengan minuman yang sehat, dengan sayur yang baik, bukan sayur busuk yang dimasukkan, bukan cabai yang sudah busuk yang digiling sehingga tidak kelihatan, tetapi memberikan yang terbaik. Itu adalah hati yang melayani, yang Tuhan mau. Kalau kita memang dipanggil untuk melayani aktif di gereja, itu terserah Tuhan gitu ya. Tapi bukan itu yang utama. Orang bisa saja aktif di gereja, tapi belum tentu punya hati yang melayani. Orang bisa aktif di gereja, tetapi sebenarnya hatinya kepengen dilihat orang, kepengen dipuji, kepengen dibilang ditepukin tangan, ya. Jadi melayani itu bukan masalah aktif di gereja saja, tetapi adalah kehidupan kita sehari-hari. Melayani itu adalah sebuah proses belajar. Orang yang baru masuk di dalam pelayanan, biasanya loh ya, biasanya motivasinya itu belum murni, masih punya embel-embel, misalnya masih kepengen, wah kelihatan bagus biar nanti saya dibilang orang, wah hebat pelayanannya gitu ya. Jadi kalau kita baru terjun dalam pelayanan, masih banyak motivasi-motivasi yang belum cocok, belum sejalan dengan firman Tuhan. Tapi kita harus belajar. Bukan berarti kalau motivasi kita belum benar, terus kita bilang, ya udahlah saya nggak usah melayani kalau begitu. Memang saya jelek, memang saya banyak kekurangannya, memang saya begini. Jangan begitu, ya. Kalau kita menyadari, oh ya saya punya kekurangan, nih salah nih ya. Jangan berhenti melayani, tapi justru memperbaiki. Karena melayani itu adalah proses belajar, bagaimana kita tuh bertumbuh di dalam Tuhan, berakar ke bawah. Berakar artinya kita punya persekutuan yang kuat dengan Tuhan, dan akibatnya hidup kita bisa berbuah. Ya, jadi melayani itu bukan berpikir, oh ya daripada saya di rumah nganggur ya nggak ada kerjaan, ya udahlah saya pelayanan aja. Kan enak kalau pelayanan tuh ketemu teman-teman, bisa bercanda-canda, bisa ngobrol. Ya nggak apa-apa sih kalau di gereja ngobrol bercanda, nggak salah. Tapi kalau tujuan daripada pelayanan cuma mau seneng-seneng ketemu teman, ya kita harus memperbaiki, mengubah cara berpikir kita. Jadi makanya dengan kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari, itu akan memotivasi kita, akan mengubah motivasi kita yang keliru, diperbaiki, di upgrade ya, semakin baik. Jadi kalau kita melayani pasti akan terjadi pemurnian. Artinya motivasi kita yang tidak baik itu akan dikikis. Kita akan diperhadapkan dengan kejadian-kejadian, dengan keadaan-keadaan yang membuat kita tuh harus berubah. Misalnya, contohnya kita ditegur, kita melayani merasa sudah yang terbaik, tapi kita ditegur, kamu nggak boleh begitu, harusnya begini.
Kita ditegur itu nggak enak kan, ya. Kita lebih senang kalau kita dipuji-puji. Ditegur nggak enak, tapi justru kalau ketika kita ditegur, kita sedang dimurnikan. Jadi lebih baik kita mengoreksi diri supaya pelayanan kita itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi melayani itu adalah proses belajar. Kita jangan putus asa kalau kita ditegur, kalau kita dikritik, kalau kita dicela, terus jadi ya udah saya nggak usah melayani dah. Bukan begitu. Justru kalau kita diizinkan Tuhan dicela, dikritik, dikasih tahu, dikoreksi, itu tandanya Tuhan itu mau mengupgrade. Di-upgrade itu artinya ditingkatkan supaya motivasi pelayanan kita itu dimurnikan, dibereskan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan heran kalau di dalam pelayanan itu akan terjadi proses pemurnian demi pemurnian. Dan kita jangan berhenti melayani kalau kita sedang dicela, dikritik, dimurnikan. Karena apa? Karena Tuhan itu sebenarnya mengasihi kita, ya. Dia ingin hidup kita tuh jadi dewasa. Cara berpikir kita dari cara berpikir dunia, ya, cara berpikir dunia itu kan mencari apa yang baik buat, apa yang enak buat saya, apa yang untung buat saya. Itu cara berpikir dunia. Tetapi ketika kita terjun melayani di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam gereja ini, komunitas gereja, hati yang mau melayani itu akan mengalami pemurnian, proses pemurnian. Supaya kita tuh dari pikiran dunia diubahkan sampai pelayanan kita itu berpikir Kristus, berpikir seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang manusia mau. Ya. Kalau manusia itu kan berpusat sama diri sendiri. Kalau saya nggak cocok, ya saya nggak mau. Kalau itu nggak sejalan sama saya, ya maaf aja, saya nggak mau. Nah, saya maunya begini. Kalau kamu nggak bisa cocok sama saya, ya udah kamu sendiri, saya sendiri. Sulit sekali untuk bisa saling menyesuaikan. Kecuali kita sadar bahwa pelayanan itu adalah miliknya Tuhan. Jadi kalau kita diubahkan dari cara berpikir dunia, kita diubah sampai cara berpikir kita cocok dengan Tuhan. Itu adalah sebuah proses. Dan proses itu melewati hal-hal yang menyakitkan. Karena kedagingan kita ini seringkali tidak bisa terima. Kalau kita dikasih tahu kesalahannya, dicela, dikritik, apalagi kalau kita merasa, enggak kok, saya benar, kamu yang salah. Kalau kita merasa gitu, pasti kita akan tidak bisa terima. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita belajar ketika kita menghadapi pemurnian di dalam pelayanan kita belajar diam. Kita belajar mengoreksi hati kita. Nah, itu yang sulit, ya. Seringkali kendalanya di situ. Ketika kita tersentuh, ya, ketika kita rasanya jadi kecewa dalam pelayanan, ketika kita rasanya jadi marah karena perlakuan orang, ketika kita tidak dihargai di dalam pelayanan, kita marah dan kita bilang, ya sudahlah, saya berhenti aja, nggak usah melayani. Nah, justru itulah saat yang ditunggu-tunggu sama iblis untuk kita tuh berhenti melayani. Seperti kalau kita dengan orang-orang yang kita layani, misalnya di toko, kita melayani sudah yang terbaik, sudah ramah, sudah sabar, orangnya minta tukar lagi, ya oke, dilayani dengan sabar. Tapi tetap orangnya marah-marah misalnya, orangnya tidak berterima kasih kepada kita kan pikir, percuma aja berbuat baik sama ini langganan-langganan. Saya sudah berikan yang terbaik, dia tetap marah-marah atau tidak puas dan sebagainya. Udahlah, mulai sekarang kita mesti sabar aja sama sama pembeli. Nah, kalau pembeli nggak mau, ya sudah, silakan beli di toko lain. Nah, gitu kan. Kalau tidak ada hati melayani, kita kan cenderung untuk begitu. Nah, kalau hati kita seperti itu, berarti kita memutuskan untuk berhenti melayani.
kalau kita berhenti melayani, kita nggak akan naik. Hati kita, karakter kita tidak akan terjadi peningkatan. Justru melalui hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang tidak enak dalam komunitas pelayanan yang kita hadapi, melalui itulah kita itu ditingkatkan, dimurnikan, dan menjadi seorang pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Menjadi seorang pelayanan yang rendah hati. Itu kan tidak gampang, saudara. Ya. Sebab kalau pelayanan kita tidak dengan rendah hati, berarti kita bukan sikap hamba, bukan sikap seorang budak, ya, tapi sikap seorang tuan. Nah, kalau kita sekarang melayani entah di gereja ini atau kita melayani dalam profesi kita masing-masing, kita lebih seperti seorang bos atau lebih seperti seorang tuan yang otoriter atau semau saya. Itu kita kan perlu mengalami perubahan-perubahan dengan kita belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena kalau jadi bos itu kan pengennya dilayani, ya. Atau kita sekarang merasa, oh pelayanan saya sudah nyaman, sudah enak, ya sudah semuanya baik, oke-oke saja. Itu kita tetap harus waspada. Karena saat kita merasakan pelayanan kita sudah baik, sudah enak, gak suka dikritik orang, jalan semua lancar, kita nyaman. Nah, ada satu bahaya, yaitu kita tidak lagi merasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika pertama kali kita melayani, kita kan merasakan, aduh Tuhan, tolong saya nggak bisa, saya nggak mampu. Kita banyak berdoa dalam pelayanan. Tapi nanti kalau sudah pelayanannya rasanya lancar, semua baik, kita lupa bahwa dalam pelayanan kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita merasakan, sekarang saya sudah bisa, saya nggak usah berdoa juga nggak apa-apa. Semua sudah beres semua. Nah, itu juga suatu keadaan yang berbahaya, ya. Dan di dalam pelayanan juga kita harus belajar untuk mengerti posisi kita. Posisi kita tuh di mana? Kalau posisi kita sebagai orang yang menyampaikan firman, posisi kita sebagai orang yang mempersiapkan ini alat-alat dan sebagainya, atau kita tugasnya berdoa. Nah, kita harus mengerti posisi kita masing-masing supaya pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dengan lancar ketika setiap orang ada di tempatnya. Seperti kita di dalam tubuh kita, mata itu ada tempatnya, rambut ada tempatnya, telinga ada tempatnya, kan? Kaki ada tempatnya, tangan ada tempatnya, jantung ada tempatnya, kan? Di dalam. Jadi ada di dalam tubuh kita ini adalah contoh sebuah pelayanan. Di dalam tubuh kita ini kan ada yang kelihatan dari luar, ada yang tidak kelihatan, yaitu mulai dari kerongkongan, tenggorokan, saluran pernafasan, saluran pencernaan, usus, ginjal, dan sebagainya itu tidak kelihatan. Tetapi kita tidak mungkin, mata kita tidak mungkin bisa melihat, atau tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa beraktivitas kalau yang di dalam itu sakit. Ya enggak? Yeah. Kalau jantung kita bilang, saya mau istirahat dulu, ya maaf saya mau cuti, tidak berdenyut dulu, otomatis semua yang di luar ini tidak bisa bekerja. Nah, dalam pelayanan juga begitu. Kita tuh harus tahu tempat kita tuh di mana. Kalau tempat kita di tempat yang nggak kelihatan, Tuhan taruh di tempat yang nggak kelihatan, ya nggak usah kepengen kelihatan.
ya nggak? Kalau jantung bilang, aduh saya kok bekerja keras ya, nggak pernah berhenti kan, jantung kita denyut terus, siang malam pagi sore nggak pernah berhenti, tapi kok nggak ada yang lihat ya, saya tuh nggak pernah ditepukin tangan, kata jantung. Yang ditepukin tangan itu muka, dibilang, oh kamu cantik, aduh matanya gini, hidungnya begini, rambutnya bagus. Nah, jantungnya bilang sama rambut, hei rambut, kamu tuh gak ada kerjaan, kamu kerjanya cuma apa namanya, diam aja nih di atas kepala, emang kamu ngapain di situ? Tapi kamu kok dipuji-puji, bilang rambutnya bagus, ikal, cantik. Tuh rambutnya ke salon di mana, bagus dan sebagainya. Saya nggak pernah dipuji-puji, kata si jantung. Terus kata si kaki, hei rambut, kamu nganggur di situ ngapain? Nih saya capek loh kerjanya, jalan ke sana, jalan ke sini, sehingga tubuh ini, seluruh tubuh tuh bisa bekerja dengan baik karena saya, kata kaki, saya nih yang kerja keras. Kamu ngapain di situ enak-enakan aja? Nah, rambutnya bilang, saya tuh harus di mana ya? Bingung juga. Ya. Jadi kalau seluruh tubuh ini ada di tempatnya masing-masing, tahu tugasnya, jangan iri satu sama yang lain, maka badan kita ini jadi sehat karena tubuh kita ini semua ada di tempatnya. Jadi kita kelihatan bagus. Kalau hidung bilang, saya capek deh di sini, bosen. Sekarang saya mau letaknya di tangan misalnya, supaya saya bisa ikut bergerak melakukan sesuatu. Nanti kita akan kelihatan aneh ya, karena hidung kita berlubang dan di tangan kita ada tonjolan yang aneh di sini yang tidak normal. Jadi kita melayani harus tahu tempatnya masing-masing sehingga pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Jadi apa faedahnya? Tadi kembali lagi ke pertanyaan semula. Apa faedahnya sih kalau kita melayani? Kita tuh di-upgrade, kita diubahkan. Kalau kita bertekun dalam pelayanan, karakter kita akan diubahkan dan hidup kita dipersiapkan untuk masuk di dalam kekekalan. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini tidak untuk selama-lamanya. Suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang kita alami selama proses pelayanan ini yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang kayaknya penuh pengorbanan, tapi kita jalani terus dengan rela dibentuk. Nah, saat itulah perubahan karakter yang terjadi dalam hidup kita, itu yang akan dibawa pulang. Kalau kita punya uang banyak, punya properti banyak, tidak dibawa pulang. Tapi pekerjaan maksudnya pekerjaan itu ketaatan kita kepada Tuhan, itulah yang akan kita bawa pulang. Ya. Jadi sungguh sangat berfaedah kalau kita punya hati yang melayani, baik di dalam profesi kita maupun di dalam gereja. Sekarang selanjutnya, bagaimana seharusnya sikap kita dalam melayani? Melayani itu adalah sebuah pengabdian. Ya. Seringkali kalau kita melayani, kita tergoda, terbujuk gitu ya, untuk pelayanan ini tuh jadi panggung gitu ya. Maksudnya panggung, kita melakukan segala sesuatu supaya dilihat orang. Itu namanya pelayanan kita adalah sebuah panggung. Kalau artis, lalu orang yang main drama, orang yang main konser, itu ada di panggung. Karena setelah selesai konser, selesai main drama, selesai nyanyi misalnya, semua audiens atau pendengarnya akan bertepuk tangan kan? Wah,
bagus, lagi terus gitu ya. Nanti terus si artisnya itu kan ya nyanyi satu lagu lagi buat menyenangkan si audiensnya itu. Itu namanya panggung. Panggung itu tempat di mana orang-orang akan melihat kita. Panggung tuh orang akan bertepuk tangan buat kita. Nah, kita tuh jangan sampai dalam pelayanan itu menjadikan mimbar ini panggung. Sampai orang-orang tuh melihat kita, memuji kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa mimbar ini adalah mezbah. Kalau mezbah itu ada di bait Allah, tempat di mana ada kambing atau ada sapi yang disembelih dan dibakar, dikorbankan untuk sebagai suatu penyembahan kepada Tuhan. Jadi kita harus mengupgrade diri kita dari pelayanan yang di mimbar ini, menjadikan tempat ini adalah mezbah di mana hidup kita korbankan. Darah tercurah ya. Darah itu kan kehidupan. Di dalam darah ada nyawa dikatakan oleh Alkitab. Jadi kehidupan kita itu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita mempersiapkan untuk pelayanan, kita berdoa, kita minta dibungkus dengan darah Yesus, dan kita minta supaya pelayanan kita itu dimurnikan, diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita melayani, bukan dengan kehebatan kita, bukan karena kita berpengalaman, bukan. Tetapi karena pertolongan Tuhan setiap kali kita akan sanggup melayani bagi Raja segala raja. Jadi pelayanan jangan ditujukan untuk manusia, tetapi ditujukan untuk Tuhan. Bagaimana pelayanan kita itu bisa menyenangkan Tuhan, itu yang harus kita belajar ya. Proses belajar itu bukan semalam jadi, tapi merupakan hari demi hari kita belajar untuk selalu mempersembahkan buat Tuhan. Kita kan seringkali kalau udah pelayanan, tanpa kita sadari, kita mau menyenangkan manusia. Kita mulai mau orang-orang suka sama kita gitu ya. Nah itu harus kembali dimurnikan lagi. Bahwa pelayanan kita adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita harus bisa membedakan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Coba sekarang kita pikir, melayani Tuhan sama nggak sama melayani pekerjaan Tuhan? Kelihatannya sama ya. Kalau kita bilang, ayo kita melayani Tuhan, itu terus apa itunya? Gambarannya apa? Kan datang ke gereja, terus mengambil bagian kan di dalam gereja ini, ya apa menyediakan tempat atau main musik dan sebagainya. Kita kan konsepnya begitu. Tapi sebenarnya kegiatan yang di gereja ini yang kita lakukan itu adalah sebuah kegiatan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi melayani Tuhan adalah ketika kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, menyembah Dia, meninggikan Dia. Itu namanya melayani Tuhan yang sebenarnya. Jadi semua orang bisa melayani Tuhan ketika menyembah secara pribadi. Ketika kita serahkan kehendak kita sendiri diganti dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu sebuah persembahan. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak yang dia kasihi, yang dia sayangi, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah penyembahan yang sejati. Yaitu ketika kita berkata, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendak-Mu. Gitu. Jangan kita mencampur baurkan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam pelayanan itu yang kita cari bukan kenyamanan,
tetapi ketaatan kepada Tuhan yang punya pelayanan. Ya, jadi pelayanan yang ada dalam hidup kita ini yang kita jalani, kita harus sadar bahwa itu adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita tahu bahwa kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan sesama kita. Nah, ketika kita terus berjalan di dalam pelayanan, Tuhan terus upgrade kita taat sama Tuhan, kita mau berubah, kita mau dikritik, mau dicela, kita nurut, akhirnya kita akan sama Tuhan akan dibawa naik. Ya. Kalau kita mau dikritik nggak marah, tapi mau berubah, kita akan di-upgrade. Kalau kita sudah di-upgrade, pelayanan kita semakin hari semakin baik. Nah, kalau kita semakin baik pelayanan kita, sekarang ada ujian yang lain lagi, yaitu dipuji-puji. Ya, ketika pelayanan kita sudah jadi baik, jadi bagus, kita cenderung untuk dipuji. Kalau dulu waktu banyak kekurangannya, dikritik, dicela, dikoreksi, ketika kita bisa melewati saat-saat yang sulit itu, akhirnya pelayanan kita jadi tambah baik, dan di situ kita dapat ujian yang selanjutnya, yaitu ujian dipuji-puji, ujian disanjung-sanjung, dipuja-puja. Waduh, pelayanan kamu tuh bagus, saya diberkati banget sama pelayanan kamu. Nah, kalau kita sebagai pelayan terus dikata-katakan seperti itu, bagaimana rasanya ya? Wah, gitu. Aduh, haleluya, puji Tuhan. Dan kita merasa senang banget ya. Mau tidur, ingat, aduh, ya tadi orang itu bilang, pelayanan kamu bagus banget, saya diberkati luar biasa. Ya, kita bangun tidur, ingat lagi, pelayanan saya luar biasa tuh, kata si A. Waduh. Nah, jadi kita kalau ada di posisi kita dipuji, disanjung, ditepukin tangan, di situ kita harus ekstra hati-hati. Karena firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 6, Lukas pasal 6 Lukas pasal 6 ayat 22, saya bacakan. Berbahagialah kamu karena jika anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ayat 24 dan 25. Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan itu berkata, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, mengucilkan kamu dan mencela kamu. Tetapi ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Ya, jadi kalau dari diri kita sendiri, kalau kita dicela, kita nggak suka. Tapi kalau kita dipuji, kita tuh suka. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah
Kalau kamu tuh orang membenci kamu, artinya ya mengkritik, mencela, nggak enak gitu buat kita. Tetapi celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Artinya kalau kita sedang dipuji, kita harus lebih berhati-hati. Di sini dikatakan karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu senang kalau dipuji-puji. Jadi kalau kita sampai di taraf di mana kita itu mulai dipuji-puji orang, kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita punya sifat dari nabi palsu. Nabi palsu itu senang kalau terima pujian. Tuhan Yesus juga setelah melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, orang banyak tuh datang ke Tuhan Yesus. Wah, inilah raja yang cocok buat kita nih. Karena punya makanan sedikit bisa cukup buat banyak. Jadi kita nggak usah kerja keras, kita nggak usah susah-susah, sudah bisa dapat, sudah bisa kenyang. Yang penting hidup kan perutnya kenyang. Mereka berpikir begitu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Justru Tuhan Yesus itu menyingkir dan menghindar dari orang banyak. Dia naik ke atas gunung dan berdoa kepada Bapa. Jadi ketika dipuji, dikejar-kejar untuk dijadikan raja, Tuhan Yesus justru menyingkir. Demikian juga dalam pelayanan, kalau kita sedang dipuji, lebih baik kita menyingkir dan berdoa supaya kita jangan jatuh di dalam kesombongan karena kita dipuji orang. Tuhan Yesus tahu bahwa panggilan hidupnya bukan untuk menjadi raja bagi orang Israel saja. Ya. Orang Israel kan sudah kederem-derem nih, kepengen menjadikan Yesus jadi raja karena bisa melipat gandakan makanan. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa panggilan hidupnya lebih daripada sekedar menjadi raja di dunia ini. Karena panggilan Bapa buat Tuhan Yesus adalah menjadi raja di atas segala raja, yang punya kuasa di surga, yang punya kuasa di bumi. Karena itu Tuhan Yesus menghindar. Dia nggak mau dijadikan raja orang Israel saja. Dan Tuhan Yesus tidak membiarkan apapun menggagalkan rencana Bapa dalam kehidupannya. Ya, jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus dan dibaptis, hidup kita adalah milik Yesus. Dan sejak menjadi orang Kristen, setiap langkah hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Semua kegiatan dan sepak terjang kita di dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa, bukan menyenangkan diri sendiri. Karena itu untuk kita bisa berubah dari menyenangkan diri sendiri menjadi menyenangkan Bapa, kita perlu diproses perubahan karakter yang terjadi setiap dari hari ke hari. Karena itu biarlah kerinduan kita untuk melayani Tuhan itu diperbaharui. Kita tidak terjebak dalam rutinitas, tapi terus belajar bagaimana sebenarnya pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Amin.